chord. Oke. Kemarin itu kita membahas terkait yang kuadrat ya, persamaan dan pertidaksamaan kuadrat. Nah, sekarang nanti kita mau bahas rasional. Rasional itu intinya pecahan gitu ya, kalau irasional itu bentuknya apa. Tapi apakah rasional ini nanti selalu bentuknya langsung pecahan gitu? Ternyata enggak gitu, nanti kita pelajari. Tapi sebelumnya kita masuk ke kuadrat dulu. Ini yang kuadrat itu nah, kemarin kan ini ya, kemarin sampai sini. Oke, kita ambil contoh yang lain gitu. Kita ambil contoh yang lain, pertidaksamaan kuadrat juga. Ya, contoh yang kedua, tentukan himpunan penyelesaian dari x kuadrat plus 4x min 5 lebih dari sama dengan 0. Nah, ini gimana tahapnya? Kita buat dulu. Kita apa namanya istilahnya? Kita cari faktor-faktor linearnya atau difaktorkan itu yang kurung-kurung itu. Nah, ini dapat seperti ini. Kok bisa dapat seperti ini? Jadi kita orek-orek dulu ya. Nah, dari sini oke. Kita buat kurung-kurungnya. Ketika di sini x kuadrat, maka di pojok-pojok sini kan berarti x sama x. Nanti ketika dikalikan harusnya kalikan apa namanya? Pelangi ya. Kalau sudah namanya pelangi. Ketika dikalikan x kalikan x itu kan berarti jadi x kuadrat seperti itu. Kemudian di sini dilihat min 5, min 5 di sini berapa kali berapa yang hasilnya min 5? Bisa 1 kali min 5, bisa min 5 kali 1 kan ya. Kita cek dulu di sini 1 sama 5 gitu kan ya. Posisinya boleh bebas. Nah, habis itu sekarang kita pengen supaya ketika yang pojok sini x kalikan 5, berarti jadinya adalah 5x. Nah, 5x ini kemudian 1 dikalikan x, berarti kan x. Nah, hubungan mereka berdua ini gimana supaya jadi yang tengah ini? Supaya jadi siapa ini? Plus 4x, positif 4x. Gimana hubungannya? Kalau ditambah jadinya berapa? Kalau ditambah jadinya 6x. Oh, berarti bukan. Berarti diapain? Oh, dikurangi kan ya. 5x dikurangi x. Nah, 5x tadi asalnya dari x dikalikan 5. Berarti di sini kan x-nya sudah positif. Berarti supaya jadi 5x, 5-nya juga harus positif. Berarti x plus 5. Lalu yang di sini negatif x. Negatif x itu diperoleh dari siapa tadi? 1 kalikan x. X di sini itu sudah positif. Berarti supaya biar jadi negatif, kan berarti satunya yang negatif. Maka di sini min. Nah, seperti itu cara dapat pemfaktorannya. Nah, sama kan ya? Nah, setelah itu kita apakan? Jadi kita habis itu kita cari pembuat 0. Pembuat 0-nya ya tinggal disama dengankan 0 gitu. Jadi x min 1 ini kita sama dengankan 0, kemudian satunya x plus 5 juga kita sama dengankan 0. Ketemu berapa? Min 1-nya kalau tak pindah ke kanan gitu ya. Benar ya, ke kanan. Berarti sama dengan x sama dengan 1. Kalau yang ini kita pindah ke kanan menjadi x sama dengan min 5. Ini ada yang chat apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi teman sekalian, kok ada yang nggak bisa masuk Zoom ya? Oh ya, coba diulangi lagi ya. Ini udah nggak ada yang di waiting room soalnya. Oke, lanjut. Nah, habis itu setelah ketemu x sama dengan 1 dan x sama dengan min 5 ini tuh dia kayak pembuat nolnya, dia kayak batas-batasnya gitu. Jadi kita gambar. Ya maaf ya, garisnya kurang bagus, tidak lurus. Eraser. Nah, nah, anggap aja ini lurus. Nah, x sama dengan 1 sama x sama dengan min 5 itu sebagai batas. Nah, satunya min 5, satunya adalah 1. Min 5. Oh, kenapa kok min 5 ada di sebelah kiri? Ya, karena dia lebih kecil daripada 1 gitu. Makanya ada letaknya di sebelah kiri. Kemarin itu kan bulatannya nggak penuh kayak gini ya. Kemarin itu kan agak bolong. Nah, ini ternyata beda ya. Jadi ketika di sini
ada sama dengannya ya kan ini ya, lebih dari sama dengan ini, nanti bulatannya penuh gitu. Cuma untuk membedakan aja. Habis itu kita uji titik. Nah, di sini tuh ada berapa daerah, karena tadi dibatasi sama angka -5 dan 1, maka di sini tuh ada 3 daerah gitu. Daerah pertama yang ini, yang paling kiri, yaitu, kirinya -5. Daerah kedua itu yang tengah antara -5 sampai 1. Daerah ketiga itu adalah yang sebelah kanannya 1 gitu. Jadi ada 3 daerah. Masing-masing daerah ini mereka punya angka-angka yang, bilangan-bilangan yang berbeda. Jadi, kalau yang lebih dari, maksudnya kanannya 1 itu berarti angka-angkanya yang lebih dari 1. Bisa 2, bisa 3, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 1 juta, angka 1 miliar, dan seterusnya. Terus kalau yang di tengah ini ada angka siapa aja? Antara -5 sampai 1, berarti ada angka berapa? -4, ada angka -3, ada angka -2, ada angka 0 gitu kan ya, ada angka -1, ada angka setengah, sepertiga, kemudian sepersepuluh dan seterusnya, itu kan masuk di tengah sini. Kemudian yang di sini sebelah kirinya -5 berarti ada angka -6, -7, -8, -1 juta, -1 miliar, dan seterusnya. Nah, di sini kita uji titik. Uji titik itu paling mudah kita menguji angka 0 gitu. Jadi maksudnya, kita nguji angka 0, salah satu aja nggak apa-apa. Angka 0 itu di mana? Di kiri, di tengah, atau di paling kanan? Nah, angka 0 tadi kan antara -5 sampai 1, berarti dia ada di tengah, gitu. Jadi kita pas nguji, nguji itu maksudnya gini, kita masukkan nilai 0 gitu, di pertidaksamannya. Pertidaksamaannya kan X kuadrat plus 4X min 5, lebih dari sama dengan 0. Nah, ini kita masukkan angka 0 ke X-nya gitu. X kuadrat 0 dikuadratkan gitu kan ya, 0 dikuadratkan, kemudian ditambah dengan 4 kali 0. 4 kali 0, kemudian dikurangi dengan 5. Nah, hasilnya berapa? 0 kuadrat kan 0, ditambah 4 kali 0 ya 0. 0 kurangi 5 sama dengan negatif 5. Nah, kayak gitu. Nah, karena dia hasilnya negatif, maka daerah di sini nanti kalau ketika dimasukkan pertidaksamaan hasilnya akan negatif semua, termasuk tadi ya kita nguji angka 0 ya. Ketika angka selain ini, selain 0 siapa ya? -1, -1 kan bisa ya. Kita masukkan -1, -1 dikuadratkan, gitu kan ya. Kemudian, ditambah dengan 4 kalikan -1, gitu. Kemudian dikurangi 5, hasilnya berapa? -1 dikuadratkan itu kan 1. Kemudian ditambah, dikurangi 4 ya, 4 kali -1 kan -4 gitu ya. 1 dikurangi 4, berapa itu 1 kurangi 4? Kan -3. -3 kurangi 5, -8. Utangnya 3, utang lagi 5, berarti utangnya 8. Nah, yang di sini kan negatif ya, maka di sini juga negatif karena ketika kita nguji -1 tadi kan letaknya di tengah juga, gitu. Nah, habis itu, kita, apa namanya, misalkan kalian mau menguji angka -2 nanti pasti hasilnya juga negatif, kayak gitu. Setelah itu nanti kita kayak berselang-seling gitu, kalau ini habis min berarti sebelahnya itu adalah plus, nanti hasilnya plus. Coba aja nggak apa-apa, misal di sini ada angka 2 kan ya, angka 2 ketika kalian masukkan ke pertidaksamaannya, itu nanti hasilnya akan positif gitu, entah positif berapa gitu. Jadi berselang-seling ya, kalau sudah, ya kan plus, min, plus, min, jadi, berselang-seling seperti itu. Habis itu, karena di sini pertidaksamaannya adalah lebih dari ya, lebih dari sama dengan 0, lebih dari 0 maka apa ini? Maka kita pilih yang positif. Lebih dari 0 kan berarti lebih besar dari 0, lebih besar dari 0 kan menuju angka 1, 2, 3, dia kan positif. Nah, maka kita pilih yang positif. Nah, ini kita pilih yang positif. Kalau kemarin kan kurang dari, kita pilih yang negatif. Nah, ini sudah sedikit farsir ya ini. Gitu. Nah, maka penyelesaiannya, himpunan penyelesaiannya ini adalah siapa? Ya di sini yang apa namanya yang kita arsir tadi ini. Berarti kirinya min 5 berarti lebih kecil dari min 5 sama
kanannya 1 berarti lebih besar dari 1. Nah, himpunan penyelesaiannya adalah X kurang dari sama dengan min 5. Karena tadi ada sama dengannya ya, pertidaksamaan itu. Dan atau X lebih dari sama dengan 1. Seperti itu. Ustazah lanjutkan ya, karena ini kan Ustazah pakai Zoom yang gratis, jadi mungkin nanti 40 menit berakhir gitu. Oke, Ustazah lanjutkan dulu, nanti pertanyaan di akhir. Sekarang ke bagian yang apa ini namanya bilangan rasional. Jadi tadi ya kan ada kuadrat, rasional, irrasional. Nah, rasional itu tadi di awal itu kan bentuknya seperti pecahan. Ya, ini ada kaitannya sama pecahan gitu. Nah, seperti apa? Jadi bilangan rasional itu adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk upper B gitu, dalam bentuk upper B. Dalam bentuk upper B berarti kayak pecahan gitu kan ya, dengan AB-nya itu bilangan bulat. Dan B itu nggak boleh 0 gitu. Jadi A sama B itu bilangan bulat. Bilangan bulat itu yang ya yang bulat-bulat, misalnya 1, 2, min 1, 1 juta itu bulat. Kalau yang nggak bulat itu 0,5, 1,5, 1,25 gitu. Itu nggak bulat ya, itu bilangan apa namanya? Pecahan ya. Tapi di sini A-nya yang atas itu harus bulat, B-nya yang bawah itu juga harus bulat kayak gitu. B-nya nggak boleh 0. Kenapa nggak boleh 0? Ketika pecahan itu penyebutnya itu nggak boleh 0 karena nanti tidak terdefinisi, nggak bisa dikerjain gitu. Lanjut, nah bilangan rasional ini bisa dinyatakan pecahan biasa ya. Jadi 3/5, 8/7, 1/2 gitu kan ya. Nah, tapi kalau di sini ada angka 2, ada angka min 1. Nah, karena angka 2 ini bisa kita ubah menjadi 2/1 gitu kan ya. Kemudian angka min 1 itu kan bisa ubah menjadi min 1/1. Nah, gitu. Nah, maka di sini A-nya itu kan 2, B-nya adalah 1. Di sini A-nya min 1, B-nya 1. Seperti itu. Selain itu, bilangan rasional itu juga dapat dinyatakan sebagai pecahan desimal terbatas. Maksudnya terbatas itu bukan kayak tak terhingga gitu ya. Misal 0,2 udah titik gitu kan ya, 0,2 titik. 0,9 udah gitu kan. Nah, kok bisa? Jadi bisa, kok bisa? Jadi 0,2 itu kan bisa kita ubah menjadi 2 per berapa? Per 10. Kalau disederhanakan 1/5. 0,9 berarti 9/10. Kalau 125 berarti 125, 0,125 berarti 125 per 1000 atau 1/8. Gitu. Kemudian selain itu, bilangan rasional itu bisa dinyatakan sebagai pecahan desimal tak terbatas dan berulang gitu. Jadi ada ketika dia tak terbatas, tapi dia juga berulang gitu. Maksudnya tak terbatas itu loh yang 0,333333333 terus nggak berhenti. Nah itu, tapi dia juga berulang gitu. 1/3 itu kan bisa diubah menjadi 0,333 terus nggak habis. Terus ini juga ada 1/11 itu 0,090909 dan seterusnya. Beda lagi dengan misalkan eh, pi ya, masih ingat pi ya? Pi itu yang kalau mungkin dulu dikenalnya 22/7, 3,14. Nah, sebenarnya pi itu bukan 22/7, bukan juga 3,14. Pi itu sebenarnya 3,14 terus masih ada lanjutannya nggak berhenti. Dan angkanya itu tidak berulang. Kalian coba aja cari di Google, pasti angka pi itu banyak banget. Maksudnya angka pi itu komanya banyak banget dan dia nggak berhenti dan tidak berulang gitu. Nah, makanya pi itu bukan bilangan rasional ya, tapi nanti dia masuknya di irrasional gitu. Nah, kenapa kok dulu itu dikenal sebagai 22/7 gitu, 22/7 atau 3,14 aja. Jadi dulu itu ya bukan dulu ya, 22/7 sama 3,14 tok. Itu adalah pembulatan dari nilai pi karena saking banyaknya komanya jadi kita dibulatkan seperti itu. Tapi aslinya nilai pi itu gede apa namanya, komanya banyak banget seperti itu. Nah, bilangan rasional juga bisa jadi apa namanya, bilangan yang terletak di bawah tanda akar. Loh,
Padahal tanda akar tadi kan ciri khasnya miliknya si irasional gitu. Ya, kita lihat angka yang di dalamnya gitu. Ketika angka yang di dalamnya itu bisa diakar, maka itu masuk rasional. Tapi kalau dia nggak bisa diakar, nanti masuk irasional. Seperti ini. Seperti akar 9. Akar 9 kan bisa diakar. 9 itu akar dari 3. Padahal 3 itu bisa diubah menjadi 3/1 gitu. Makanya dia termasuk rasional. Terus termasuk juga di sini akar 4/25. Akar 4 sendiri itu kan 2. Akar 25 itu adalah 5. Berarti kalau akar 4/25 bisa kita ubah menjadi 2/5. Kayak gitu. Yang nanti bukan bilangan rasional itu misalkan akar 3 kan nggak bisa diakar, akar 2, akar 5, akar 7, akar 6, dan seterusnya. Yang nggak bisa diakar itu nanti bilangan irasional. Nah, tapi kalau bisa diakar, dia bilangan rasional. Kalau akar 1, bisa nggak ya akar 1? Akar 1 bisa, gitu kan ya. Dia adalah 1 itu sendiri. Gitu. Itu terkait dengan bilangan rasional. Sekarang ke persamaan rasional gitu ya. Jadi kalau persamaan rasional itu intinya persamaannya bentuknya pecahan ya, bentuknya pecahan terus dia ada satu atau dua atau ya tiga lebih variabel gitu pada pembilang atau penyebutnya. Pembilang itu yang atas, penyebut yang bawah gitu. Misalkan seperti ini, apakah dia persamaan rasional? Oh iya, ingat ya kalau persamaan gitu ya. Persamaan berarti intinya dia ada tanda sama dengannya, gitu kan ya. Ada tanda sama dengannya seperti ketidaksamaan itu nanti yang kurang dari, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan seperti itu. Nah, ini dia itu termasuk persamaan rasional. Kenapa? Karena dia kan persamaannya bentuknya pecahan. Udah kelihatan bentuknya pecahan. Terus habis itu dia memuat satu variabel nih, yaitu X ini sendiri. Ada pembilang atau penyebut yang atas berarti pada pembilangnya gitu. Berarti ini termasuk persamaan rasional kayak gitu. Lanjut, kemudian yang ini, contoh ini kira-kira dia persamaan rasional bukan? Jawabannya adalah iya. Kenapa iya? Karena dia ada variabelnya, jelas ya. Ada variabelnya, kemudian dia apa namanya persamaannya sudah berbentuk pecahan. Nah, variabelnya itu ada di bagian bawah. Bawah itu adalah penyebutnya. Berarti dia termasuk persamaan rasional. Sekarang kalau ini, nah dia apakah persamaan rasional? Nah, di sini dia bukan gitu ya. Dia bukan persamaan. Kenapa? Ya meskipun dia punya variabel tapi dia persamaannya tidak berbentuk pecahan gitu. Maka di sini nggak bisa. Ya, padahal tadi bilangan rasional kan bisa dibentuk per satu. Iya, kalau bilangan rasional boleh, tapi ketika di persamaan rasional dia kalau tidak berbentuk pecahan dia bukan persamaan rasional. Seperti itu. Jadi, bentar ini tak pindah. Jadi dia bukan. Gitu. Kemudian yang kedua, nah ini bukan kedua ya, 1, 2, 3, 4. Yang keempat, apakah dia persamaan rasional? Kita lihat, oh dia ada variabelnya, ya nggak apa-apa ya, di sini ada kuadrat itu ya nggak apa-apa. Dia ada variabelnya, tapi dia persamaannya tidak berbentuk pecahan. Maka dia belum bisa dikatakan persamaan rasional. Seperti itu. Kemudian ini lagi, nah seperti ini, apakah dia persamaan rasional? Dia ada variabelnya ya, ada variabelnya X. Kemudian di sini persamaannya bentuknya pecahan. Eee, Bentuknya pecahan benar? Iya, iya benar. Memuat satu atau lebih variabel pada pembilang atau penyebutnya. Gitu ya. Di sini ada kata-kata atau, pembilang atau penyebutnya. Yang tadi kan di sini yang contoh pertama itu di pembilangnya, contoh kedua di penyebutnya. Lah kok yang di contoh kelima ini itu ada di pembilang sama di penyebutnya, boleh nggak? Ya boleh gitu. Karena di sini ada kata-kata atau gitu ya, pada pembilang atau penyebutnya. Berarti boleh pembilang aja, boleh penyebut aja, atau boleh dua-duanya. Maka di sini juga termasuk persamaan rasional. Gitu. Kemudian yang di sini
ini contoh yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apakah dia termasuk persamaan rasional? Jawabannya adalah apa ini? Ada variabelnya ya? Ada. Variabelnya ternyata di sini ada X kuadrat. Nah, apakah dia termasuk persamaan rasional? Tetap iya, karena di sini sudah berbentuk pecahan gitu ya. Meskipun di sini ada X kuadrat, berarti ini nanti mungkin perpaduan antara persamaan rasional dan persamaan kuadrat. Atau bisa jadi lebih dari kuadrat gitu ya, yang pangkat 3 kayak gitu. Nah, bisa jadi ini nanti jadinya perpaduan juga yang contoh kelima ini kayak gitu. Jadi pembahasannya selanjutnya. Oke, lanjut masih di persamaan rasional. Nah, sekarang ke bagian oh ya. Jadi kita selesaikan. Jadi contoh-contoh yang ini kita coba oh ya kecuali yang contoh terakhir ini tidak usah bahas karena ini pangkatnya udah pangkat 3 nanti ketika dikalikan. Polinomial beda lagi. Oke, kita ke kuadrat aja mungkin ya. Oke, kita selesaikan contoh yang pertama tadi. X plus 3/4 sama dengan 5 gitu. Jadi untuk penyelesaiannya ini kita kalikan silang gitu ya. Ini kita kalikan silang ke sini, kemudian yang di sini ke sini. Lah di sini nggak ada tuh, ya nggak apa-apa dia dianggap per 1 karena ini kan bilangan ya. X plus 3 dikalikan 1 kan X plus 3. Kemudian 4 kali 5, 20. Oh ya, ini logo baru ya. Artinya apa ini? Jadi ini tuh sebenarnya artinya jika maka gitu ya. Karena kalau mau pakai sama dengan, kan sudah ada sama dengan nanti tidak rancu, makanya sudah pakai ini. Panah 2 ini maksudnya jika maka. Jadi jika yang pertama ini, jika yang ini, maka yang ini gitu. Jika ini, maka ini gitu loh. Kan bisa, kan sama artinya ya gitu. Kemudian, selain penulisan seperti ini mungkin bisa pakai sama dengan yang sama dengannya tuh 3 gitu. Itu artinya equivalent gitu. Equivalent itu sama gitu. Dah pakai ini aja nggak apa-apa. Lanjut, kemudian kita peroleh tadi ya X plus 3 sama dengan 20. Habis itu, 3-nya kita pindahkan ke ruas sebelah mana ini? Sebelah kiri, kanan, sebelah kanan hasilnya apa? Nah, kan hasilnya minus 3, berarti 20 dikurangi 3, 17. Berarti penyelesaian dari persamaan rasional X plus 3/4 sama dengan 5 adalah X sama dengan 17. Seperti itu. Lanjut, contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini sama juga kita kalikan silang. Gitu. Ini kita kalikan silang sini ke sini, ini ke sini. 1 kali 5, 5. 6 kali 2X plus 1 ya. Ini karena kurung, maka kita pakai sifat distributif. 6 kali 2X berarti adalah 12X. Kemudian 6 kali plus 1 berarti 6. Gitu. Habis itu 6-nya saya pindahkan ke sebelah kiri, berarti 5 dikurangi 6, berarti negatif 1. Habis itu berarti X-nya adalah min 1 dibagi 12. Oh, berarti himpunan penyelesaian atau penyelesaiannya dari 1/2 X plus 1 sama dengan 6/5 ini adalah minus 1/12. Seperti itu. Lanjut, contoh ke berapa ya? Contoh ke berapa ya? 5 ya? 5 apa? Sudah lupa. Oke, di sini X plus 2/6 sama dengan 3/2X min 5. Kita sama, kita kalikan silang gitu ya. Berarti di sini X plus 2 kali 2X min 5, 3 kali 6, 18. Nah, kalau bentuknya seperti ini, kita mengalikannya harus kalikan pelangi ya, maksudnya yang ini loh. Ini kalikan sini. Berarti X kali 2X, berarti 2X kuadrat. Kemudian yang sini X dikalikan dengan paling pojok. X kalikan min 5 berarti min 5X. Kemudian yang sini 2 kali 2X plus 4X. Kemudian 2 kali minus 5 yaitu minus 10. Gitu. Terus habis itu, oh ya ini, oke waktu tinggal 10 menit. Oke. 18-nya kita pindahkan ruas ke sebelah kiri, berarti jadi negatif ya, karena awalnya positif. Nah, min 5X ditambah 4X, utangnya 5 di
apa sih namanya, kalau hutang terus dibayar 4. Berarti berapa? Masih hutang 1, berarti minus X, gitu. Kemudian, di sini min 10 dikurangi 18, berarti minus 28, seperti itu. Habis ini kita, faktorkan. Nah, kita faktorkan. Kenapa kok nggak dari sini aja Ustazah memfaktorkannya, gitu ya. Kenapa difaktorkan dulu? Ya karena kita mau cari, X-nya itu berapa, gitu. Kita mau cari nilai X-nya berapa. Ketika kita mau cari nilai X-nya berapa, sedangkan di sini apa namanya, bentuknya kuadrat, maka kita harus faktorkan dulu. Tapi kok kenapa nggak kan di sini di awal kayak sudah difaktorkan, kenapa nggak di awal ini? Ya karena di ruas kanan ini dia sudah, dia itu belum angka 0 gitu ya, masih angka 18 gitu. Kita harus membuat dia 0 dulu kayak gini. Nah seperti ini, baru kita bisa memfaktorkan yang di sini. Kalau ini kan sudah hasil pemfaktoran, ya biarin aja. Oke, nah kita gimana caranya memfaktorkan? Sama kita buat, kemarin caranya ada 3 ya, kalian boleh boleh pilih apa aja yang, menurut kalian tuh mudah. Kalau Ustazah sukanya memang pakai seperti ini, kurung-kurung kayak gini. Oke, 2x kuadrat, berapa kali berapa yang hasilnya 2x kuadrat? Berarti kan 2x kali x, gitu kan ya, 2x kalikan x. Nah, habis itu minus 28. Oke, 28-nya dulu. 28 itu berapa kali berapa? Bisa 1 kali 28, bisa 28 kali 1, bisa 4 kali 7, bisa 7 kali 4. Gitu ya. Tapi kita lihat ketika 1 kali 28 nanti apakah dia bisa jadi min X gitu kan ya, maksudnya ada penjumlahan pengurangannya. Jadi kita cari-cari angka-angka yang kira-kira pas gitu. Misalkan 4 sama 7 gini, 4 sama 7. 2x ketika kita kalikan 7 hasilnya berapa? 14 ya, 14 X. Kemudian satunya 4 kalikan X hasilnya berapa? 4X. Nah, apakah mereka ini hubungannya bisa menjadi negatif X ini? Nah, ini apakah bisa? 14X ketika ditambahkan 4X hasilnya 18. 14X dikurangi 4X hasilnya 10X. Berarti bukan, nggak bisa gitu. Berarti posisinya bukan seperti ini, salah gitu ya. Oke, eraser. Berarti bukan 4 sama 7. Gimana kalau dibalik 7 sama 4 gitu ya. 7 sama 4. 7 sama 4. Oke, kita lihat. 2x kalikan 2x kalikan 4, berarti 8x. Kemudian satunya, 7 kalikan x, 7x. Apakah mereka ini bisa jadi negatif x? Coba, ketika Ustazah jumlahkan, hasilnya 15x. Ketika dikurangi, hasilnya x. Nah, tapi pengennya negatif x, gitu kan ya. Coba kalau di sini yang negatif, di sini yang positif. Nah, hasilnya berapa? Nah, hasilnya kan negatif X. Oh, berarti benar hasilnya ini. Sekarang kita lihat posisinya. Negatif 8X tadi kita peroleh dari siapa? Kita peroleh dari 2X kalikan 4 ya. Karena 2X-nya sudah positif, padahal pengennya min 8X. Berarti yang minus itu 4-nya. Berarti sini minus gitu kan. Nanti coba kita lihat 2X kali minus 4, benar ya hasilnya minus 8. Kemudian yang di sini plus 7x, x-nya di sini sudah positif, maka 7-nya gimana biar jadi positif? Nah, berarti di sini kita plus, seperti itu. Ya, makanya dapat 2x plus 7, x min 4. Itu, ini eraser aja, ketutupan. Terus habis itu diapakan? Jadi, kita kan pengen tahu nilainya x itu berapa. Nah, maka ini kita sama dengan kan 0 gitu ya. Wah, ini ketutupan. Kita hapus ya. Eraser. Bentar. Eraser. Nah, ini. Maka kita sama dengan kan dengan 0 gitu ya. 2x plus 7 sama dengan 0 atau x min 4-nya yang sama dengan 0. Berarti 2x sama dengan 7-nya dipindah ruas ke sini. Berarti jadi apa? Plus yang awalnya plus jadi apa? Minus 7. Jadi x sama dengan minus 7 per 2. Kayak gitu. Berarti ini min 4-nya pindah ruas ke sebelah kanan jadinya plus 4. Nah, berarti penyelesaiannya dari
persamaan ini adalah X sama dengan minus 7/2 sama X sama dengan 4. Nah, kalau yang pertidaksamaan baru kita buat garis bilangannya, uji titik, kemudian menentukan positif negatifnya, baru menentukan penyelesaiannya. Kalau yang persamaan cukup sampai sini, seperti itu. Ya mungkin itu aja yang bisa Ustazah sampaikan. Ada yang mau bertanya terlebih dahulu? Waktunya masih 4 menit. Alhamdulillah yang join 38. Oh iya, yang join ini jangan lupa presensi ya, presensi di LMS gitu. Karena nanti di rekapnya itu yang di presensi gitu ya. Jangan lupa presensi. Oh iya, modulnya ini ada di LMS juga di bagian modul gitu. Tapi itu sudah gabungkan jadi pertemuan kemarin sama hari ini. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Gimana? Kalau nggak ada, nggak apa-apa. Kalau nggak ada, Ustazah cukupkan hari ini. Mungkin di WA ada yang chat. Gimana? Kalau nggak ada, Ustazah cukupkan dulu sampai sini. Jadi pertemuan hari ini kita hanya membahas persamaan rasional. Untuk pertemuan besok, insya Allah Ustazah akan adakan sedikit kuis gitu ya, kuis terkait dengan ya kuadrat, rasional, terus juga Ustazah kasih apa namanya materi yang pertidaksamaan rasional juga. Jadi kita masih ada selain yang persamaan pertidaksamaan rasional ini, kita masih ada yang irasional, terus habis itu masih ada satu bab lagi, gitu. Dan mengingatkan untuk apa sih namanya PAS, PAS-nya itu insya Allah awal-awal Desember gitu ya. Tuh. Gitu. Gimana? Kalau nggak ada yang ditanyakan, Ustazah cukupkan sampai sekian dulu. Mohon maaf kalau mungkin dalam penyampaian Ustazah banyak salah, banyak keliru. Semoga bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, Ustazah. sama-sama. Untuk saat ini belum ada pertanyaan, Us. Iya, nggak apa-apa. Syukuran, Us. Iya. Ini ada yang raise hand? Oh, nggak ada, ding. Oke, monggo boleh live